Jadi sebentar, kemarin itu ini kan hmm, 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 hmm. Hmm. Oke, eh, saya mau tanya ke kalian. Kalian ada tugas ke lapangan nggak semester ini untuk mencari proyek? Saya studi kasus dengan proyek yang real di lapangan. Ada nggak kalian? Mata kuliah apa kalau ada? Ada Bu, ini alat berat. Alat berat. Alat berat. Udah ya, udah kunjungan kan ya? Udah Bu. Udah Bu. Udah. Terus di proyek mana aja kalian? Beda-beda apa enggak? Beda-beda. Beda-bedanya berdasarkan per individu atau per kelompok? Oh, dibagi berapa kelompok satu kelas? 4 kelompok ya. Berarti satu kelompoknya berapa? 5 orangan? Oh, 7-an ya. Oke, 7 ya. Oke. Berarti kalian udah dapat di data itu ada gambaran umum proyek, terus apa aja? Kalian dapat data apa aja di situ? Data teknis proyeknya Bu. Data Kayak teknis. keterlibatan Mm-mm. proyeknya Bu. Keterlibatan proyek maksudnya? Oke, oke, ya udah. Jadi gini, kalau gitu melanjutkan aja, maksudnya kita samakan aja sama proyek yang udah kalian kunjungin itu ya, untuk alat berat. Nah ini tapi nanti untuk AMDAL ya. Jadi nanti saya minta kalian untuk seperti membuat AMDAL-nya ya, tapi enggak yang keseluruhan. Kalau keseluruhan tuh banyak banget. Jadi saya minta nanti kayak kalian ini membuat apa rona lingkungan, terus habis itu nanti dampak penting dan dampak tidak pentingnya, terus nanti ya, nah ini kan kita kemarin udah sampai sini kayaknya ya. Jadi kayak kalian bikin rona lingkungan ya, di sini mengidentifikasi dampak potensialnya ya. Nah, nanti dapatkan poin-poin dampak potensialnya itu apa aja. Nah, nanti kalian analisis, kalian bikinlah mana yang dampak penting dan dampak tidak penting. Terus nanti kalian bikin apa dampak kalian nilai setelah kalian udah menilai dampak penting dan dampak tidak penting, terus bagaimana kalian mengelola terutama yang di dampak pentingnya seperti itu ya. Ke dalam yaitu namanya kan nih kayak misalnya kalian menganalisis dampak potensial ini ya, rona lingkungan ini berarti itu masuk di pelingkupan kan, masuk di kerangka acuan KA Anda. Nah, terus nanti kalian menganalisis dampak lingkungan itu ada dampak pentingnya itu dianalisis ya. Nah, terus nanti setelah itu kalian rencana pengelolaannya dan pemantauannya itu masuk ke dokumen RKL RPL ya. Nah, seperti itu. Jadi, tapi untuk kasusnya, studi kasusnya itu menggunakan proyek yang sudah kalian dapetin aja itu di tempat
di proyek yang alat berat ya. Jadi jadi satu ini aja. Jadi udah dapat kan lebih enak gitu ya. Kemarin kita ini udah ya, kita udah sampai sini ya. Udah sampai sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi ini kayak kurang lebihnya kalian ini melakukan pentahapan ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini atau belum? Jelas? Mm-mm. 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 Oh, jadi satu proyek ya. Oh, tapi satu proyek ya. Hmm. Tapi itu isinya sama berarti kalau AMDAL kan kita melihat satu proyek itu. Berarti kalian intinya ada berapa berapa lokasi sih berarti satu kelas? Kan tadi dibagi 4 kelompok ya. Iya, Bu. Berarti ada berapa lokasi? Cuma 3 berarti. Jangan-jangan. 3, Bu. Iya, 3 lokasi, Bu. 3 lokasi aja ya. Oh, alah. Oh, 3 lokasi. Nah, nanti ini nggak beraneka ragam. Maksudnya dikit dan itu sama tuh. Nah, gimana berarti? Ya udah kalau gitu ini aja deh. Beda aja ya. Mungkin gini aja deh. Kita bedain aja deh kalau kayak gitu. Karena nanti sama aja. Oke, jadi gini aja nanti mungkin Mbak Intan ya, Mbak Intan bagi kelompok aja deh kalau kayak gitu. Kan kalian ada berapa? 29 orang ya? Iya bukan? Halo? Kita 27 terus ada ketambahan RPL, Bu. Iya, RPL-nya kan 2 orang kan? Apa 3? 4, Ibu. 4, Oh, Ibu. 4. Absennya dari yang baru belum sih? Belum, Ibu. Mbak Bella belum bikin kayaknya. Oh, 4, 5, 6. Ada 4. Kalian 27. Oke. Nora, Deva, Jasmine sama siapa ya? Agung Yuda, Bu. Agung Yuda, Bu. Agung Yuda. Iya, Bu. Itu mungkin ke Mas Alif deh, Mas Alif yang ada di gedung B kan sekarang, ya. Jadi coba kalian ke Mas Alif tuh atau cara penyusunan AMDAL supaya segera diperbaiki. Ini udah berapa minggu keempat kan? Bentar, saya sambil buka apa? Buka akademinya. Spirit. Spirit ada berapa orang? Oh, Spirit. Tadi Spirit 30 orang loh. Tapi Agung Yuda udah ada.
Deva, terus Jasmine, Nora mana? Nora, ada. Loh, kalian 30 kan? Apa 31? Halo? 31 Bu. Tapi kan yang satu lagi tuh kalau nggak salah yang Fauzi Aprianto Bu, yang spiritnya belum masuk. Yang minggu lalu kan udah. Oh, oke. Nah itu gimana? Si Fauzi mana? Fauzi ada nggak di sini? Fauzi mana ya? Nggak hadir. Sini Fauzi. Fauzi kalau nggak ada, itu yang ngurus dong di Upatik. Jangan diem-diem aja. Ini kamu kalau diem, ini dikasih tahu ya Mbak Intan, kalau diem nanti dia bisa ini loh, di nilai keaktifannya jelek loh. Terus kebanyakan kompen nanti dia. Nanti dia nggak ada libur kerja karena kompen. Ya, mana ini sih? Kemarin offline hadir ya kalau nggak salah. Coba deh saya absen aja sekalian deh di sini. Afifah, mana? Hadir, Bu. Oke. Agung Yuda hadir ya? Hadir Bu. Arda belum hadir. Atif belum. Deva Maula, Hadir Ibu. oke. Farhan Ramadan belum. Ferdiko Hadir Bu. Gali, Hadir Bu. Gavin, Hadir Bu. Gilang, mana Gilang? Udah saya anggap nggak hadir, nggak ada suara. Intan, Hadir, Bu. Jalu, Hadir Bu. Jasmine, Alisa, Jasmine Rahmadani, Hadir, Ibu. Latifa Mulia, Hadir, Bu. Muhammad Akmario, enggak, belum. Fadli, Ichwar, belum hadir ya? Siapa nih? Ya, Asadel, Hadir Bu. Bayu, Hadir Bu. Fauzi, Saya Bu hadir. Hafiz, belum. Raihan, Hadir Bu. Nora, Hadir, Bu. Okra, Hadir Bu. Radita, Hadir Bu. Resa, Hadir Bu. Risa, Risa hadir, Bu. oke. Tahani, Hadir, Bu. Tasyanda, Hadir, Bu. oke. Jadi yang enggak ini bersuara, Ichwar, Akmario, Gilang, Farhan, Atif, Arda ya. Oke. Oke, jadi Mbak Intan nanti membagi aja kelompoknya itu berarti kan kalian 31 ya, 5 orang nanti ada satu yang 7 ya.
berarti 6 kelompok ya, 5 orang aja ada yang 17. Nah, mencari proyek, tapi saya terserah kalian lah ya, mau yang kemarin ada di kalian yang samain kayak di tugas alat berat, atau mungkin di tugas-tugas sebelumnya kalian juga pernah ada studi kasus proyek apa gitu, terserah ya. Intinya 6 kelompok ini beda-beda lokasinya ya, beda-beda lokasi. Terus kalau bisa ya pembangunannya juga beda-beda ya. Saya tadi ada yang apa? Kalian di apa aja? LRT, terus apa? Yang kalau alat berat? Ada Jalan tol. jalan tol, LRT, terus sama udah itu aja, 2 itu aja. Ya Bu, dua doang. Oh, ya monggo deh, terserah aja deh. Tapi kalau bisa macam-macam ya modelnya ya. Dan yang pasti lokasinya beda-beda ya. Nanti jadi dijelaskan dulu di awal tuh seperti apa proyeknya. Terus nanti baru kalian bikin tadi itu dampak potensial dan lain sebagainya. Nanti kita ini bahas lebih lanjut. Intinya sekarang yang kalian lakukan nanti setelah pertemuan ini adalah membagi kelompok dan mencari proyeknya dulu mau di mana, dan dilengkapi gambaran umum proyek ya. Jadi sampai ke proyeknya ini lokasi di mana, berapa ininya nominalnya, terus uraian pekerjaannya seperti apa ya, dan kelengkapan lainnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan materi. Nah, ini udah. Terus ini tahap penyusunan AMDAL ya. Jadi studi awal, kemudian penyusunan kerangka acuan ya. Penyusunan kerangka acuan itu yang tadi ya, membuat rona lingkungan, terus mengidentifikasi dampak potensial ya. Jadi kalian mengidentifikasi semua dampak dulu ya, baru dianalisis mana yang penting, mana yang tidak penting ya. Gimana cara analisisnya, penting nggak penting, nanti kita bahas selanjutnya. Terus konsultasi publik, penyempurnaan Anda, studi dampak lingkungan, analisis dampak lingkungan ya selanjutnya. Nah, ini analisis dampak lingkungan itu udah masuk ke yang proses di dokumen AMDAL-nya. Kemudian rencana pengelolaan ya, ini dia masuk di RKL RPL. Ini ya, ini rencana pengelolaannya ini ya, nanti itu yang masuk di penuangan dalam di dokumen RKL RPL. Nah gitu. Terus nanti ada dampak positifnya apa, dampak positif iya ya, kok dampak positif, rencana pemanfaatan dampak positifnya seperti apa ya. Terus kalau misalnya tidak ada ya berarti ya tetap dimasukkan ke dalam laporan ya. Tapi tidak, pengelolaannya untuk dampaknya kan berarti tidak terlalu signifikan ya. Kemudian persetujuan untuk laporan AMDAL, penerapan rencana pengelolaan dampak ya. Jadi penyusunan RKL RPL, persetujuan RKL RPL-nya, implementasinya ya, implementasi ya nanti waktu di lapangan pemantauannya seperti apa ya. Ini jadi kalian yang pertama mengidentifikasi dampak ya, sumber dampaknya itu apa aja, jenis dampaknya seperti apa, skala dampaknya bagaimana, penilaian dampak, ada dampak positif, dampak negatif, terus tingkat keparahannya dampak kalau sampai itu terjadi. Kemudian mitigasi dampak ya, ada rencana mitigasi, pelaksanaan mitigasi, dan monitoringnya seperti apa.
Kemudian monitoring dan pengelolaan dampak, rencana monitoring, pelaksanaan, dan evaluasi hasil monitoring. Nah, itu proses-prosesnya ya. Nah, kalau ini kan yang pelaksanaan dan evaluasi ya berarti kan kalian enggak sampai sini kan. Tuh. Inilah nanti yang kalian lakukan. Nah, ini siapa aja yang terlibat ya, tim penyusun AMDAL, masyarakat, dan pemerintah ya. Tim penyusun AMDAL berarti menyusun kerangka acuan, terus penyusunan dokumen AMDAL-nya dan penyusunan RKRPL. Kemudian melakukan konsultasi publik ya bersama masyarakat dan pemerintah juga. Nanti setelah itu pemerintah melakukan persetujuan AMDAL dan melakukan monitoring dan evaluasi saat nanti sudah pelaksanaannya. Nah, ini contoh tahapan kegiatan proyek ya. Sini kalian sudah tahu lah, udah kalian mahasiswa tingkat 3 ya. Ini contoh checklist pertanyaan AMDAL ya. Jadi kalian nanti membuat aspek yang dinilai itu mau apa aja ya. Lingkungan fisik, misalnya ya ini lingkungan fisik, biologi, sosial, ekonomi, masyarakat, dan arkeolog atau budaya. Nah, nanti bikin list pertanyaan tentang AMDAL. Bagaimana dampak kegiatan ini misalnya pertambangan kan. Nah, bagaimana lingkungan fisik itu berarti terkait apa aja kan kayak gitu ya. Apa yang kira-kira bisa rusak akibat kegiatan ini fisiknya. Biologis berarti terkait flora fauna ya, keanekaragaman hayati ya. Kalau tadi yang fisik berarti kan kualitas dari baik tanah ya, topografi, geologi, kualitas air, kualitas udara ya, limbahnya bagaimana. Nah, itu. Kemudian lingkungan sosial ya berarti aspek sosial masyarakatnya itu bagaimana dengan adanya tambang ini, pembangunan inilah intinya ya. Kemudian aspek ekonomi ya. Nah, ini kalian ya juga dilengkapin data BPS ya, BPS. Kalian bisa dapat data BPS itu misalnya kalian lokasinya di Depok ya, berarti ya BPS Kota Depok itu udah ada tuh kondisi kayak pendapatan, kondisi sosial masyarakat, terus flora fauna juga ada sih di situ juga di BPS itu di badan di data di BPS ya. Nanti saya kasih lihat contohnya. Udah pernah mengakses belum BPS kalian? Benar-benar statistik, Bu. Heeh. Udah sih, Bu, di mata-mata kuliah sebelumnya dari semester 4 juga udah pernah cari data curah hujan dari data BPS, Bu. Nah, ya kan. Itu kan satu dokumen, satu ini kan ada di situ ada macam-macam kan, nggak cuma curah hujan aja kan? Ya, Iya, Bu, iya. iya kan, ada jumlah penduduk, terus kayak berapa perempuan, berapa laki, terus berapa jumlah sekolah gitu-gitu ya kan, berapa pendapatan dan sebagainya ya kan? Iya, Bu, bisa bisa dicari juga itunya. Kayak gitu Heeh, kan juga. oke, ya udah. Nah, itu berarti ya seperti itu kan kalau udah ada dokumennya, berarti kan kalian udah pernah mencari. Nah, ini nanti tinggal kalian lokasi proyeknya di mana ya berarti kalian mencari data yang tadi dibutuhkan itu di BPS itu ya, seperti itu. Nanti itu dimasukin juga di laporannya ya.
di awal-awal gitu kan. Berarti kan itu sebagai masuk ke gambaran umumnya dulu. Oke, lanjut. Ini contoh matriks identifikasi masalah ya. Jadi dari yang tadi ini checklist pertanyaan, terus kira-kira ada apa nih yang ada gangguannya. Jadi misalnya ada kegiatan penambangan ini berarti ada masalah lingkungan seperti erosi, sedimentasi, pencemaran air dan tanah, terus gangguan keanekaragaman hayati, kerusakan tanah, gangguan pada kegiatan lain dan petani. Itu masalah-masalah yang akan timbul kayak gitu. Penyebabnya apa? Ya, kegiatan penambangan dan pengangkutan, penggunaan bahan kimia gitu kan. Terus pengurangan luas lahan, aktivitas pertambangan, penggunaan lahan dan air yang sama dan lain sebagainya. Rencana tindak lanjutnya apa? Dibuat. Terus untuk perencanaan monitoring ya, tadi kan berarti harus mengamati di kualitas air permukaan, air tanah, udara, ya kondisi tanah, kepadatan populasi ikan gitu. Nah, itu bagaimana perencanaan monitoringnya yang dilakukan ya, teknik pemantauannya bagaimana, jumlah pemantauannya seberapa banyak dan biasanya itu misalnya 5 titik sampling itu di mana aja gitu ya. Nah, itu lokasi pemantauannya ya. Tuh. Terus contoh matrik evaluasi resiko ya, resiko lingkungan, ya kecelakaan kendaraan pengangkut, misalnya kebocoran limbah kimia, tingkat keparahannya seberapa. Terus juga strategi mitigasi dan pengelolaannya seperti apa. Menurut lampiran 2 PP nomor 22 tahun 2021, penilaian untuk dokumen KA Anda, ya Anda RKLPL, terlihat pada pemenuhan aspek konsistensi, keharusan, relevansi, dan kedalaman ya. Jika memenuhi aspek 4 itu ya berarti dia dinyatakan bermutu baik ya. Tuh, konsistensinya bagaimana, keharusan untuk dalam pengelolaannya ya, relevansinya dan kedalaman dalam pembahasan terutama yang di dampak-dampak penting itu bagaimana. Konsistensi dokumen AMDAL dan RKLPL. Konsistensi antara dampak penting hipotetik dari hasil pelingkupan ya, termasuk parameter yang akan dikaji dengan metode studi yang akan digunakan. Konsistensi antara dampak penting hipotetik atau DPH termasuk parameter yang akan dikaji dengan metode rona lingkungan awal, perakiraan dampak, perakiraan besaran dampak, sifat penting dampak, evaluasi secara holistik, serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kemudian konsistensi dampak lingkungan, ya termasuk parameter yang akan dikaji, yang akan dikelola, tertera pada formulir kerangka acuan dokumen AMDAL dan dokumen RKLPL. Nah, yang kedua tadi keharusan dalam hal ini ya, keharusan itu berarti aspek-aspek yang harus ada dalam dokumen AMDAL dan dokumen RKLPL itu wajib berisi yang pertama proses pelingkupan ya, ada dampak penting hipotetik ya, batas wilayah studi, batas waktu kajian serta metode studi ya. Dampak penting, perkiraan besaran dampak dan perakiraan sifat penting dampak, evaluasi holistik termasuk penentuan kelayakan lingkungan hidup ya, dan dampak yang dikelola dan dipantau secara rencana pengelolaan dan pemantauan dampak dimaksud. Mungkin kalau kalian sudah punya kontak ya yang proyek-proyek sebelumnya yang kalian pernah kunjungi, itu mungkin coba aja kalau boleh kalian minta aja dokumen AMDAL-nya sama RKL-RPL-nya ada nggak untuk proyek ini sebagai tugas kami di mata kuliah AMDAL
Tuh, sebagai gambaran, coba aja. Kalau misalnya kalian bisa dapat kan nanti tinggal diuraikan aja sesuai dengan kebutuhan kita ya. Tapi biasanya itu sulit sih untuk bisa diberikan biasanya. Ya, tapi nggak apa-apa kan kalian coba aja. Jadi kalian bisa dapat contoh realnya kan. Nah, gitu. Terus poin kedalaman ya. Maksudnya apa? Poin kedalaman ya, perumusan hasil studi pada dokumen AMDAL dan NKLPL ini telah dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Ya. Misalnya seperti apa ya, data rona lingkungan hidup rinci dalam dokumen AMDAL yang disampaikan telah diambil dan didapatkan sesuai metodologi yang disetujui dalam dokumen formulir dan kerangka acuan AMDAL. Ya. Perakiraan besaran dampak dalam dokumen AMDAL yang disampaikan telah menggambarkan perubahan kualitas lingkungan. Ya, misalnya gambaran tentang kondisi kualitas lingkungan ya tanpa ada kegiatan itu seperti apa, dan setelah ada kegiatan itu berarti perubahannya sejauh mana itu tergambarkan ya perubahannya di perakiraan besaran dampaknya. Ya, kita kan bisa menilai perakiraan besaran dampak dari mana ya, kalau ada dari awalnya bagaimana, berubahnya seperti apa. Kalau kita nggak tahu awalnya seperti apa, ya kita nggak bisa ngira-ngira dong perubahannya sejauh mana. Kemudian evaluasi holistik dalam dokumen AMDAL yang disampaikan telah menggunakan metodologi yang disetujui dalam formulir KA dan dapat mengevaluasi hubungan atau keterkaitan pengaruh dampak terhadap lingkungan. Ya, melakukan evaluasi ya di antara metodologi ya, terus hubungan atau keterkaitan pengaruh dampak terhadap lingkungannya sejauh mana dievaluasi. Relevansi ya, dalam hal ini yang dimaksud dengan relevansi adalah kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan dampak lingkungan yang timbul. Ya, jadi ada kesesuaian antara upayanya dan dampak yang timbul. Kemudian kesesuaian antara upaya pemantauannya dengan upaya pengelolaan. Ya, dan dampak lingkungan yang timbul ada kesesuaian. Kemudian kesesuaian antara bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk pemantauannya. Kemudian kesesuaian antara lokasi pengelolaan lingkungan hidup dengan lokasi timbulnya dampak. Ya, kalau misalnya ada dampak kualitas air, misalnya ada pencemaran air sungai karena aktivitas proyek. Setelah dilihat-lihat aktivitas proyeknya nggak ada sungai-sungainya tuh di deketan situ, kan berarti nggak sesuai kan. Berarti itu karena bisa jadi apa, kayak gitu tuh copy paste dari proyek AMDAL yang sebelumnya pernah dikerjain sama konsultan tersebut kayak gitu. Jadi nggak sesuai. Nah itu, jadi relevansinya akan kayak gitu ya, nilainya berkurang. Kemudian ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau. Ya. Siapa institusinya yang melakukan pengawasan ya, dan yang menerima laporan itu jelas dan sama. Kemudian RKLPL wajib memuat seluruh pengelolaan sesuai dampak penting hipotetik yang ditetapkan serta dampak lainnya. Ya. Jadi relevansi ini untuk menilai kesesuaian antara kajian perakiraan dampak ya. Jadi masih perkiraan nih dampaknya ya. Terus evaluasi dampak serta arahan pengelolaan yang ditetapkan. Jadi kajiannya seperti apa, evaluasi dampaknya bagaimana, pengelolaannya bagaimana. Ya, jangan kayak beda-beda. Misalnya mana ini yang ada perkiraan dampak pentingnya ada di misalnya keanekaragaman hayati, tapi di pengelolaannya nggak ada tuh keanekaragaman hayatinya, atau apa misalnya ada
hutan hutan jati misalnya. Nah itu terus pengelolaannya gimana nih yang hutan jati terkena dampak nih kayak gitu. Nggak disebutkan. Nah itu berarti belum masuk relevan. Nah ini yang kalian lakukan ya nanti untuk tugasnya. Itu identifikasi dampak yang mungkin terjadi, kemudian penentuan parameter dampak, penentuan skala pengukuran, penentuan metodenya, kemudian sumber data, survei dan pemetaan lingkungan, kualitas dampak lingkungan, ya, kemudian studi awal, penyusunan kerangka acuan, konsultasi publik, penyempurnaan kerangka acuan. Ya. Identifikasi dampak ada apa aja komponen dampaknya, ada sumber dampak, jenis dampak, dan skala dampak. Sumber dampak meliputi apa aja, ada bahan bakunya, energi, air, udara, tanah, dan lainnya. Jenis dampaknya fisik, biologis, sosial, ekonomi. Ya, dan mungkin kalau kalian menemukan yang lain boleh. Skala dampak, ya lokasi, ya itu di skalanya lokal, ya atau regional atau nasional, ya tergantung lokasinya. Kalau misalnya kayak LRT, nah itu dia masuk mana itu lokal apa regional ya, gitu. Nah, dia yang terkena pembangunan LRT itu skala dampaknya sampai mana? Ini contoh sumber dampak pencemaran udara. Itu bisa dari emisi kendaraan, emisi industri, emisi pembangkit listrik. Lainnya ada bisa dari konstruksi, kebakaran, penggunaan bahan kimia. Ya. Emisi kendaraan ya nanti dibagi misalnya kendaraan yang roda 2, roda 4, ya kendaraan umum. Kemudian emisi industri ya, industri besar, industri kecil, menengah. Kemudian emisi pembangkit listrik, ada pembangkit listrik batu bara, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian ada konstruksi, ya itu dengan adanya konstruksi itu ada biasanya kan ada alat beratnya ya. Nah, kendaraan-kendaraan lalu lalang. Nah, itu seperti apa? Kebakaran juga, ya asapnya, dan penggunaan bahan kimia kalau sampai membuat polusi. Nah, hal-hal ini ya, pencemaran-pencemaran ini itu kalian kan ini kan mungkin masih mengidentifikasi ya. Nah, nanti itu bisa loh sampai kalian tuh menghitung berarti misalnya dari pekerjaan konstruksi ini tuh menyumbang emisi CO2 seberapa banyak ya. Tuh kalian bisa hitung. Terus nanti berarti penanggulangannya itu harus melakukan misalnya penanaman pohon seberapa banyak pohon yang perlu ditanam. Ya, kalau kalian kan sekarang cuma sampai ada emisi, ada pencemar dari udara, ya sumbernya dari mana aja, bla bla bla. Terus nanti pengelolaannya bagaimana? Udah. Tapi sebenarnya bisa dikembangin itu. Nanti bisa misalnya kalian langsung ngamatin di yang pencemar udaranya, menyumbang CO2-nya sebesar berapa, terus nanti penanggulangannya harus seperti apa, ya. Nah itu bisa dihitung. Itu bisa menjadi judul tugas akhir juga loh, itu tugas skripsi. Nanti hubungannya itu buat apa? Itu buat kayak berarti misalnya kita kalian bisa mendatangkan apa nih? Ya dengan kendaraan-kendaraan itu mendatangkan material apa nih? Nah, berarti
Terus nanti di material itu kan mungkin masih perlu pengolahan di dalam proyeknya. Oh, berarti ini bisa untuk mengurangi emisi ini bisa dengan misalnya beton precast kayak gitu. Atau apa material-material lain yang ramah lingkungan. Jadi tidak ada pemrosesan yang membuat lebih adanya tambahan-tambahan pencemar udara itu. Nah, itu bisa sampai ke situ. Tuh. Ya, nah atau misalnya kalian melakukan perbandingan nih untuk yaitu untuk nanti judul-judul skripsi sih. Ya, kita bahas nanti aja lah. Tapi itu dari sini itu maksud saya itu pengembangannya itu banyak. Ya. Kemudian tadi udah ya. Tadi belum sih, belum sampai ini. Nah, tadi dapat dampak tahap penyusunan Anda ya kan. Ini tadi udah ya, jadi studi pendahuluan, penetapan lingkungan, terus studi dampak lingkungan ya, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan dampak ya, dampak positif, nanti di rencana pemanfaatan dampak positifnya seperti apa, melakukan konsultasi publik dan penyusunan laporan AMDAL. Dalam studi dampak lingkungan itu ada penilaian dampak ya, menilai dampak positifnya, dampak negatif, dan tingkat keparahannya. Dampak positifnya itu bagaimana langkah-langkah mitigasinya dan pengelolaannya untuk dampak positif. Kemudian dampak negatif untuk lingkungan ya, misalnya pencemaran air, udara, tanah, kerusakan hutan, masyarakat untuk dipengaruhi di kesehatan, kesenjangan sosial ekonomi, ketergantungan hidup masyarakat, gangguan terhadap hak asasi manusia dan konflik sosial. Tingkat keparahan tuh kita bisa kategorikan ringan, sedang, dan berat ya. Ini tenaga ahli di dalam AMDAL ya, itu melakukan apa aja ya, melakukan survei lokasi ya, kemudian survei kondisi lingkungan, survei terhadap aspek sosial dan ekonomi, survei terhadap aspek teknis dan teknologi, menganalisis dampak lingkungan, penyusunan laporan AMDAL, konsultasi publik, dan melakukan proses selanjutnya persetujuan AMDAL ya. Nah, ini jadi yang akan kalian lakukan ya kan, survei lokasi ya. Ya kalau yang mau yang proyek kemarin ya monggo, atau mau mencari dari internet saya juga persilahkan ya. Kemudian survei kondisi lingkungan ya berarti kalian lihat aja dia lokasinya tuh di mana ya, kalian bisa cari tahu dari data BPS, cari tahu di internet kondisi lingkungannya itu seperti apa, dari map juga ya bisa ya. Aspek sosial ekonomi itu juga dari data BPS ya. Kalau beneran ya benar-benar datang ke lokasi ngelihat ya dan lakukan konsultasi publik itu. Setelah kalian survei ya di konsultasi publik itu dipaparkan bener nggak nih kayak gitu. Terus survei aspek teknis dan teknologi. Sampai sini jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Nah ini selanjutnya. Nah ini stakeholdernya siapa aja ya, pemerintah, tenaga ahli, AMDAL, dan masyarakat ya. Terus tenaga ahli
itu melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap rona lingkungan, ya, dari aspek fisik, aspek sosial, aspek kesehatan masyarakat, dan aspek-aspek lain, biologi misalnya ada, dan lain-lain. Kemudian didapatkan kan dianalisis dampak lingkungannya, ya, oleh siapa aja bersama-sama dari pemerintah, tenaga ahli AMDAL dan stakeholder, ya, lakukan analisis itu si tenaga ahli, memberikan saran itu dari si masyarakat, dan melakukan evaluasi dari aspek dari pemerintahnya, ya. Kemudian melakukan setelah itu, ya, hasilnya bagaimana, kesepakatan dilakukan penyusunan dokumen RKL dan RPL, ya. Nah, kurang lebihnya kalau dilakukan penjadwalan itu, ya, dalam waktu 52 hari atau 52 minggu nih sebenarnya. Karena penyusunan AMDAL itu kan juga lumayan lama, ya. Ya. Kalau udah proses kepenilaian sih, kita sudah ada batasan waktu ya untuk sekarang, ya. Nah, penyusunan AMDAL ini ya tergantung dari si konsultannya itu, ya. Nah, tapi kalau misalnya mau cepat itu ya bisa kita dalam 52 hari ya sebenarnya ini bisa sih. Cuman biasanya di penyusunan AMDAL ini enggak secepat ini, karena kenapa enggak cepatnya itu kita kan harus mencocokkan waktu ya dari si pemerintahnya. Pemerintah kan juga banyak tuh orang-orangnya yang harus diundang, ya. Terus dari LSM juga kita kan janjian, ya, tokoh masyarakat. Nah, itu juga, ya, dan juga dari jadwal konsultannya biasanya, dari jadwal ownernya juga tuh seperti mencocokkan waktu itu yang kadang lama untuk melakukan konsultasi publik. Jadi di konsultasi publik itu kan nanti ada perubahan lagi, nanti di-share lagi, siapa tahu nanti ada masukan-masukan lagi, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita susun, ya, ada PRA, ada KAK, kemudian penyusunan AMDAL dan RKPL, ya, penilaian, sampai ke perbaikan dan keluar perizinannya. Sifat penting dampak diperkirakan menggunakan 7 kriteria sifat penting dampak, ya. Yang pertama, besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha atau kegiatan. Ya, kalian kalau nanti menguraikan dampak penting hipotetik tuh, ya, nih dari mana aja jadi jumlah penduduk yang terkena dampak tuh banyak apa enggak, ya. Kemudian luas wilayah penyebaran dampaknya, kemudian lamanya dampak berlangsung, ya, kayak misalnya pandemi itu kan sampai berapa lama tuh, ya, dampak ini berlangsung, intensitasnya seberapa besar, ya. Kemudian banyaknya komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak, ya. Sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini ya, kalian nanti membuatnya itu langkah-langkahnya, kriterianya itu harus memperhatikan ini. Nah, ini kriteria dampak penting, ya, lingkup dampak, misalnya luas wilayah yang terkena dampak seberapa besar, jumlah populasi yang terkena dampak, jenis sumber daya alam yang terkena dampak, jenis dan ukuran bangunan atau infrastruktur yang terkena dampak, ya. Intensitas dampak, tingkat kerusakan atau degradasi yang terjadi, tingkat resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, tingkat kenyamanan dan atau gangguan sosial, tingkat pengaruh terhadap budaya dan tradisi. Ya, terus durasi dan kebalikan dampak, ya. Lamanya dampak berlangsung, kemudian
reversibilitas atau kebalikan dampak, ketidakpastian atau ketidakpastian dampak, kepastian atau ketidakpastian dampak. Kemudian interaksi dan kumulatif dampak, ya kemungkinan interaksi dengan dampak lain, kumulatif efek dampak yang sama atau sejenis, dan potensi efek domino pada ekosistem. Ya. Ini kalau misalnya yang intensitas dampak ya, yang kita melihat misalnya terhadap budaya atau tradisi lokal itu, misalnya contohnya apa sih yang ada pembangunan di mana misalnya terus dia akan mengganggu budaya atau tradisi lokal di situ. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh apa tadi, Bu? Pengaruh proyek ya, pengaruh pembangunannya terhadap ya budaya atau tradisi lokal. Tuh. Bisa kasih contoh nggak? Maksudnya mungkin saya pengen tahu kalian bingung atau enggak tuh kok budaya dan tradisi lokal ada berpengaruh ke dampak pembangunan ya, apa ya maksudnya ya? Nah itu saya pengen tahu kalian tahu apa enggak. Resa Dwi, coba Resa Dwi Iya, respon. Bu. Gimana? Resa Dwi. Halo, Resa Dwi. Gimana Mas Resa? Ya, Bu. Halo, Bu. Ya, gimana? Ini apa, Bu? Tadi pengaruh pembangunan proyek ke tradisional ya, Bu? Heeh. Itu kurang bagus, Bu, kayak dampaknya ya, Bu. Enggak, kamu kasih contoh. Misalnya Oh, ada kasih pembangunan contoh. apa, terus dia kok bisa berpengaruh ke budaya sama tradisi lokal tuh apanya yang pengaruhnya gitu loh. Contoh proyek apa yang ada pengaruhnya untuk tradisi lokal atau budaya di sekitar proyek tuh. Si contoh. Gimana Mas? Contohnya ini, Bu. eh Perubahan ekonomi dan sistem kehidupan, bener nggak, Bu? Itu kan berarti ekonomi. Tapi ini, Bu. eh Penurunan kualitas lingkungan dan akses terhadap sumber daya alam, Bu. Iya itu bukan, itu berarti kan untuk apa, ke lingkungan itu. Ini yang ke
budaya, budaya sama tradisi lokal kayak ke situnya, aspek yang budaya sama tradisi lokalnya, Mas. Oh, apa ya Bu? Bentar Bu. Nah, udah deh, next aja ya. Icwar. Ada Bu. Coba. Apa Mas? Sebentar Bu. Oke. Ayo. Mana Mas Icwar? Coba jawab dulu dong. Jangan diem aja. Contohnya itu perubahan aksesibilitas, Bu. Bukan apa? Aksesibilitas. Aksesibilitas. Maksudnya gimana Ya. tuh? Maksudnya gimana? Coba jelasin. Jadi kan misal ada pembangunan jalan nih, Bu. Heeh. Terus dari akses ke daerah terpencil tuh memudahkan gitu loh, Bu. Oh, nah itu kan berarti manfaat pembangunan loh. Maksudnya dengan adanya pembangunan itu ada dampak ke arah budaya atau tradisi lokal.
dampaknya itu dampak penting, berarti itu dampaknya itu dampak jelek gitu loh. Maksudnya misalnya kayak kalau lingkungan tuh berarti dampaknya itu jadi ada pencemaran udara, pencemaran air di sekitar. Jadi misalnya melewati ada sungai-sungai jadi tercemar nih gara-gara ada si proyek A ini kayak gitu. Misalnya dengan ada proyek A ini adanya emisinya jadi bertambah nih, emisi dari kendaraan, terus ada proses pembangunan juga ada pencemaran udaranya juga. Nah ini itu kan berarti dilihat dari yang lingkungan, misalnya kayak gitu. Dilihat dari ekonomi, misalnya tadi, oh dengan adanya pembangunan ini itu misalnya dia yang kalau positifnya ya bisa meningkatkan ekonomi pendapatan masyarakat, misalnya, tapi jeleknya mungkin juga misalnya ada mall gitu ya, oh jadi membuat apa UMKM-nya jadi pada ini apa namanya terganggu pendapatannya gitu, misalnya dengan adanya mall ini kayak gitu. Nah berarti nanti pengelolaannya kayak gimana, nah ini kalau ini saya mau tanya kalau yang segi dari budaya dan tadi atau tradisi lokal itu contohnya tuh apa, yang proyek apa yang bisa mengganggu si tradisi atau si budaya itu loh, proyek apa contohnya, terus bagaimana gangguannya itu kayak apa gitu Mas. Nah, contohnya apa coba disampaikan ke teman-teman. Ibu izin jawab boleh nggak Bu? Boleh. Kan tadi pertanyaannya itu contoh proyek yang memberikan pengaruh ke budaya ya Bu. Ya, betul. Mungkin menurut saya contohnya pembangunan di proyek Kota Tua Jakarta itu kan sedang ada revitalisasi Kota Tua. Itu kan mungkin tujuannya itu untuk melestarikan bangunan bersejarah dari masa kolonial Belanda dan menghidupkan kembali kawasan bersejarah itu tuh ya Bu. Nah mungkin pengaruh negatif ke budayanya itu ketidakseimbangan antara pelestarian dan modernisasi. Terus beberapa bagian Kota Tua mengalami modernisasi yang berlebihan sehingga kehilangan autentitas dan suasana historis yang sebelumnya dijaga. Gitu. Betul. Ya itu contohnya betul kayak gitu ya. Jadi misalnya ya itu jadi proses dari apa ada pembangunan tersebut itu akan mengganggu di budaya apa atau tradisi lokal apa gitu. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Jadi kalian tuh maksudnya kita itu dalam penyusunan AMDAL itu tuh harus jeli ke aspek mana aja nih yang mungkin akan berpengaruh gitu. Jangan kalian cuma lihatnya di lingkungan aja. Kebanyakan kan dari lingkungan, aspek ekonomi, kayak gitu aja kan. Nah, ke lainnya itu juga ya, makanya saya pengen tahu yang budaya itu kalian paham apa enggak. Nah, contohnya seperti itu. Atau misalnya juga apa ya, misalnya ya kebanyakan kayak kita bisa ambil contoh misalnya kayak yang di Bali aja lah, mungkin ya di Bali ya atau di Bali itu kan sempat yang jalan tol itu dulu juga lama banget itu karena apa ya, kok saya jadi lupa, yang di Bali itu jalan tolnya itu sempat bermasalah karena dia tuh punya budaya apa yang jadi itu orang-orang adatnya tuh kayak oh, ini jadi merusak ini kita nih, pakem kita lah ibaratnya kayak gitu nih, apa kayak udah yang kita iniin. Nah itulah contohnya kayak gitu. Jadi untuk proses pembuatan si jalan tolnya itu aja sampai rundingan sama masyarakatnya itu baru ulang kali, karena ini gimana mau kita tetap bersikuku dengan budaya ini untuk tidak mengganggu, atau kita mau melihat dengan adanya jalan tol ini kamu aksesnya akan lebih apa mudah loh, terus
dari mana-mana terjangkauannya juga lebih cepat dan lain sebagainya. Ini juga nanti pengaruhnya ke aspek ekonomi. Nah, itu kayak menilai dampaknya ini tuh lebih besar yang mana, ke positifnya, ke negatifnya. Nah, itu. Nah, contohnya juga misalnya ada yang kita ada budaya yang nggak boleh, misalnya pembangunan gedung yang bertingkatnya lebih dari 4 tingkat misalnya ya. Nah, maksimal 4 tingkat gitu misalnya di budaya di daerah tersebut. Nah, terus tapi dengan perkembangan akhirnya mungkin lahan semakin sempit. Nah, akhirnya pembangunan yang sekarang-sekarang ini ya lebih dari 4 lantai. Nah, itu berarti kan ada aspek budaya yang ter terganggu gitu, bahwa tadinya ada budaya tidak boleh membangun gedung lebih dari 4 lantai gitu. Nah, berarti gimana ini keterangannya ya untuk selanjutnya itu berarti ya karena misalnya keterbatasan lahan dan lain sebagainya itu yang menjadi pertimbangan. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin terus untuk selanjutnya dibatasin atau bagaimana untuk pengelolaannya. Nah, kayak gitu. Itu yang perlu juga dibahas ya. Terus misalnya misalnya daerah tersebut itu ini Pak kawasan yang ibadah gitu misalnya, tapi harusnya kan sunyi apa bagaimana gitu yang lebih untuk mendukung peribadahan gitu. Nah, terus tapi di situ dibangun mall besar atau tempat-tempat yang ada hiburannya. Nah, sesuai perkembangan zaman. Nah, itu kan berarti mengganggu budaya. Tapi mungkin masyarakat sekitar juga emang udah butuh hiburan kayak gitu ya kan. Ya seperti itulah. Nanti ada budaya-budaya ini jadi tergerus gitu. Nah, itu kan yang akan diangkat terus dibahas saat konsultasi publik kan. Disetujui atau enggak. Karena kalau kayak gitu masih ada masyarakat yang enggak setuju, ya itu akan mengganggu proses pembangunan gitu. Ya itu contohnya. Jadi harus jeli di sini. Nah, ya. Next. Ini dampak potensial penting ya. Jadi tadi setelah melakukan penglingkupan ya, jadi kita melihat dampak-dampak apa yang mungkin terjadi. Kita bikin dampak potensial pentingnya itu ada apa aja nih di fisik, biologi, sosial, ekonomi, kesehatan, atau ada lagi di budayanya ya, atau mungkin di biologisnya nggak ada nih, hanya fisik, sosial, ekonomi, kesehatan tambah di budaya. Nah, itu dibikin ya, dievaluasi nanti ya. Yang pertama dianalisis dulu ya, setelah kalian mengidentifikasi ini ada fisiknya apa, mungkin adanya longsoran, kerusakan tanah, kebisingan, getaran, kontaminasi udara, kontaminasi air gitu. Terus biologis apa aja, sosial apa aja, ekonomi apa aja kayak gitu. Ya, terus penentuan dampak ya, tingkat keparahannya ya, lingkup dampaknya, durasi dampaknya, dampak pada masyarakat, dampak pada lingkungan. Tuh. Di dampak penting potensial, penentuan dampak ya. Kemudian melakukan penyusunan untuk pengelolaan dampak dan pemantauan dampaknya ya. Bagaimana rencana mitigasi dampaknya ya. Terus monitoring untuk pengelolaan dampaknya bagaimana ya. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Aku mau nanya buat yang tugasnya. Jadi buat tugas itu kita nggak sampai
kita cuma analisa dampaknya aja kan Bu, penyusunan analisa dampaknya kan Bu, Iya, dari suatu proyek itu, atau sampai nanti eh apa namanya benar-benar Apa? dokumen AMDAL lah, RKL, RPL gitu-gitu. Kita yang ambil penting-pentingnya aja. Jadi kalau dokumen AMDA itu kan pasti ada kayak kata-katanya macam-macamnya ya. Kita nggak usah sampai sedetail itu, kalau sedetail itu tebel banget ya kan. Nah, jadi kita kayak tadi ini aja, apa namanya, ini ya ini yang tadi saya sampaikan ini. Mana tadi dari yang, nah ini tadi kan, ini kan secara garis besarnya, terus tadi kan di belakang tadi yang kita bahas-bahas itu kan penjabaran dari ini kan. Nah, jadi ini rencana kegiatannya apa kan, berarti proyeknya ya kan, kalian proyeknya apa nih ya. Terus komponen lingkungannya itu, rona lingkungannya, terus sekitarnya itu seperti apa. Terus kalian mengidentifikasi dampak potensialnya tadi dari aspek-aspek tadi itu ya. Dampak potensial A, B, C, D, E, F, bla, bla, bla. Kalian mengevaluasi dampak potensial itu, mana yang dampak penting hipotetik, mana yang dampak tidak penting kayak gitu. Terus tadi melakukan perakiraan dampaknya ya, tadi intensitasnya, besaran dampak, ya lamanya dampak itu diperakirakan dan dievaluasi ya. Nah, nanti seberapa pentingkah ya, penting positif, penting negatif, atau tidak penting positif. Nah, itu nanti kalian klasifikasikan lagi nih. Ya, penting main itu penting, dampak penting negatif, dampak penting positif, dampak tidak penting gitu. Dilakukan analisis ini. Terus kemudian upaya pemantauan dan pengelolaannya RKRPL-nya itu. Ini yang nanti akan dikerjakan. Tapi ini kita bertahap ya. Ini selama ini kita selama perkuliahan ini gitu. Jadi nanti kita selesaikan step by step ini ya. Yang nantinya di akhir itu ya pengumpulannya udah lengkap. Udah ada ini semua gitu ya. Tuh, jadi kita ini apa step by step, nanti kalian membuat apa gitu. Bu Jadi mau nanya. mm-mm, Itu tuh berarti kalau misalkan dokumen RKPL-nya yang pasca konstruksi itu boleh nggak sih Bu? pasca konstruksi. Nah, itu kan kita punya tahapan pasca pasca berarti setelah, ya jangan ada yang pranya juga dari awalnya, prakonstruksi, konstruksi, dan pasca tuh. Oh berarti ada 3 itu ya Bu? Heeh, Oh. heeh. Nah, nanti Bu ada kalau yang di pasca itu kan berarti kan pas operasional mungkin ya. Nah, itu kan berarti udah itu untuk nanti kalau kalau kamu punya itu berarti itu kalau si proyek itu udah terlaksana gitu, udah terlaksana, selama terlaksana itu monitoringnya, pemantauannya untuk dampak-dampak di pasca konstruksi itu bagaimana kayak gitu. Nasional. oh, Ibu ada contoh ini nggak Bu RKLPL-nya? Singkat aja gitu Bu. Bisa, tapi nanti itu kan sebenarnya masih nanti ya kalian, cuman nggak apa-apa lah ya, kita liatin aja dulu ya. Ini apa ini? Saya cari dulu. Hmm. Nah, ini deh. Ini saya ada contoh. Ini contohnya yang saya lagi temuin ini ya.
ya buat gambaran. Saya ada sih contoh yang tol tuh saya kayaknya punya deh, tapi lupa nyimpennya di mana. Yang ini itu sutet. Nah, sutet. Ini contoh yang dokumen RKLPL ya. Jadi kalau dokumen RKLPL kan udah di terakhir tuh, ya udah di bagian evaluasi. Nah, ini kan harusnya yang tadi konsistensi mengacu pada dokumen yang sebelumnya ya. Ini gambarannya seperti ini adalah dokumen RKLPL ya. Ini daftar isinya tuh. Ada rencana pengelolaannya dan rencana pemantauannya. Nih, terus itu ini ada dampak penting yang dikelola ya, hasil arahan pengelolaan pada AMDAL. Jadi dari si dokumen AMDAL kan. Terus dampak lingkungan lainnya yang dikelola, terus ada matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup, dampak penting yang dipantau, dampak penting lainnya dipantau, matriks rencana pemantauan lingkungan hidup, dan jumlah jenis zat izin PPLH yang dibutuhkan. Ada daftar gambar-gambarnya juga. Nah, ini maksud dan tujuan. Ini kok ini udah nggak usah dari ininya, rencana ini. Nah, ini rencana pengelolaan lingkungan hidup ya. LKL merupakan rencana pengelolaan dampak penting dari studi AMDAL dan pengelolaannya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan. Dampak penting yang dikelola hasil arahan pengelolaan pada dokumen AMDAL ya. Itu dampak penting yang dikelola, itu ada tahap prakonstruksi, ini misalnya terbukanya kesempatan kerja. Ya, jadi dampak penting kan tadi ada yang positif, negatif ya, atau dampak yang tidak penting ya kan. Terus terbukanya peluang berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan harga tanah, bangunan dan tanaman, ya dengan adanya sutet itu ya. Terus ada timbulnya keresahan masyarakat, ada sutet nanti itu katanya mengganggu kesehatan nih, kan kayak gitu ya. Nah, terus sumber dampaknya, itu ini kan dampak penting yang dikelola, sumber dampaknya ada rekrutmen tenaga kerja, berarti kan untuk ini semua. Terus peningkatan harga tanah, bangunan dan tanaman itu ada pembebasan lahan, ya kan. Terus timbulnya keresahan masyarakat itu sumber dampaknya dengan penentuan jalur pembebasan lahan dan adanya rekrutmen tenaga kerja itu biar nggak resah kan. Oh, nanti ada proyek ini tuh jadi ada terbuka lapangan pekerjaan ya kan. Tahap konstruksi ya, penurunan kualitas udara, kebisingan, tanah terjadinya longsor gitu kan. Sumber dampaknya itu dari kualitas udara itu berarti dari mobilisasi alat ya kan. Bisingan juga. Longsor tuh dari pemasangan pondasi menara, pendirian menara itu bisa menyebabkan longsor. Penurunan flora, fauna, nih karena saat apa ya, sumber dampaknya itu dari pas apa, saat penyiapan lahan tapak menara, gangguan transportasi dan lalu lintas karena mobilisasi alat dan bahan, penarikan kawat penghantar, terus timbulnya keresahan masyarakat tuh karena ada sumber dampaknya dari mobilisasi alat dan bahan yang lalu lalang. Lalu lalang itu bikin masyarakat nggak nyaman ya, terus penyiapan lahan tapak menara itu saat proses itu, saat pemasangan, saat penarikan kawat, saat uji coba itu masyarakat nggak, karena ada aktivitas lain jadi terganggu. Terus peningkatan gangguan kesehatan masyarakat itu saat apa? Saat mobilisasi alat dan bahan. Tahap operasi tuh timbulnya paparan medan magnet dan medan listrik. Sumbernya ya saat penyaluran tenaga listrik. Terus penurunan fauna, penurunan nilai estetika, tuh kan ada nilai estetikanya, penurunan harga tanah, bangunan dan tanaman, dan timbulnya keresahan masyarakat. Terus dampak pada saat tahap konstruksi, ya pada saat tahap konstruksi timbulnya paparan medan listrik dan medan magnet pada saat uji coba, ya, terus perubahan penggunaan tanah atau lahan ruang saat pemasangan pondasi menara, penurunan kualitas air permukaan saat penyiapan lahan tapak menara, ya, penurunan biota perairan, penurunan sanitasi lingkungan, terus ada timbulnya gangguan K3,
Itu saat mobilisasi alat, pemasangan, pendirian, penarikan, ini segala aktivitas proyeknya lah ini ya. Kemudian tahap operasi ya, ini saat konstruksi ya, itu di tahap penurunan flora fauna, itu saat pemeliharaan, peningkatan gangguan masyarakat saat penyaluran tenaga listrik dan timbulnya gangguan K3. Ini pengelolaan lingkungan dilakukan melalui 3 pendekatan teknologi, ekonomi, dan institusi. Pendekatan teknologi, nah ini menggunakan peralatan konstruksi, misalnya nih ya, yang tidak menimbulkan kebisingan. Aktivitas yang kebisingan itu caranya pengaturan aktivitas ya di jam 8 sampai jam 4 aja, menggunakan kendaraan yang layak pakai, meningkatkan stabilitas tanah sesuai dengan ketentuan teknis, bla 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 ini. Yang pendekatan sosial ekonomi itu yang tadi ada penyerapan tenaga kerja ya, memprioritaskan penyerapan bahan lokal, mengikut sertakan masyarakat untuk kegiatan pengelolaan lingkungan, menjalin interaksi sosial ya. Jadi upaya-upaya pengelolaannya, pemberian kompensasi atas lahan masyarakat dan lain sebagainya. Pendekatan institusi itu pelaksanaan kegiatan sesuai SOP, kerjasama dengan instansi terkait, pelaporan hasil pengelolaan, melakukan koordinasi, membuat papan pengumuman, melakukan koordinasi, bla 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 bla. Ini matriks rencananya, ini dan ada matriks dan sedang tabel ini, dan untuk peta lokasi itu pada gambar. Ini contoh yang tabel untuk rencana pengelolaan lingkungan hidup ya. Nih ada dampak lingkungan yang dikelola, sumber dampak, indikatornya, bentuk pengelolaannya, lokasinya di mana, periode pengelolaan, institusi pengelolaan lingkungan hidup. Nah, tadi ini diuraikan ya, tadi kan dampak lingkungannya udah ada di atas, sumber dampaknya juga udah ya. Nah ini terus dijabarkan lagi ini matriksnya. Seperti ini. Ya, terus ada banyak ini. Itu. Bagaimana? Ada tabel berikutnya mana nih? Banyak banget sih ini. Banget ya. Nah ini petanya, peta lokasi. Ini matriksnya cuma 1 ya. Harusnya kan ada 2 ya. Cuma 1 sih. Bagusnya tuh kalau tabel tuh harus agak dibedain ya. Oh ini tabel 23. Inilah untuk tabel pengelolaannya. Nah ini ada lagi. Nah ini pemantauannya tadi pengelolaan ya, ini pemantauannya. Rencana pemantauan. Nanti kalau udah udah berjalan ya. Nah nanti si tabel rencana pemantauan ini nanti ditambah lagi, ada kolom lagi ya untuk sudah dilakukan atau belum, kapan, terus ada dokumentasenya kayak gitu. Baiknya juga ada siapa yang melakukan juga. Ya, karena ini kan masih rencana pemantauannya. Nanti monitoringnya berarti beda dari ini dikembangkan. Ya. Ini metode pengumpulan data dan analisis data untuk pemantauan ya. Coba kita ini kan masih yang awalnya peningkatan. Coba yang nah ini misalnya nih tahap konstruksi ya kan, di penurunan kualitas udara ya, indikator parameter apa aja ada
ini parameter udara ambien, bla 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 ini sumber dampaknya mobilisasi alat bahan, metode pengumpulannya sampling kualitas udara dan analisa laboratorium, hasil analisa dibandingkan dengan baku mutu udara PP nomor sekian. Ini udah berubah ya ini ya, ini kan file lama nih. Baku mutu udaranya udah bukan PP ini. Terus lokasi pantauannya di mana aja, frekuensinya setiap 6 bulan. Nah, institusi pemantauannya siapa, si pelaksana siapa, pelaksana berarti kan si ini, pengawasnya BLHD, bla bla bla, dinas perhubungan, penerima laporannya siapa. Nah ini contohnya seperti ini. Peningkatan kebisingan, dia kebisingan ada desibel kan, DPA desibel berapa yang diperbolehkan. Pengukuran kebisingan menggunakan sound level meter, hasilnya dibandingkan dengan baku mutu gitu. Rencana titiknya pantau tuh tapak proyek sekitar jalan, pemukiman sekitar jalan, pemukiman terdekat proyek. Terjadinya longsor tuh berarti sumber dampaknya saat pemasangan pondasi menara dan pendirian menara. Metodenya dengan pengukuran stabilitas tanah di lokasi tampak menara ya. Jadi dilakukan pengukuran stabilitas tanah untuk mengetahui itu. Jadi contohnya seperti ini. Flora fauna itu juga indikatornya saat atau parameternya saat penutupan lahan ya, sumber dampaknya saat penyiapan lahan tapak menara. Nah ini dengan apa? Pengambilan sampel flora menggunakan sampling kuadrat dan lain sebagainya. Ini untuk sauna fauna ya, jadi sauna saya. Ini misalnya metode pengumpulannya dengan broad survei berjalan pada jalan tapak untuk mengamati keberadaan satwa ya, pengamatan secara langsung visual atau tidak langsung ya. Ini misalnya gangguan transportasi lalu lintas ya. Tidak ada perspektif negatif masyarakat pemilik lahan yang dilalui dalam mobilisasi alat dan bahan, mobilisasi sumber dampaknya saat mobilisasi. Metode pemantauannya sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan mobilisasi alat dan bahan, dilakukan inventarisasi kondisi lahan dan atau tanaman. Hasil analisisnya membandingkan hasil inventisasi sebelum dan sesudah pelaksanaan mobilisasi untuk menentukan tingkat kerusakan. Nih, kemudian ada untuk saat penarikan kawat konduktor ya tidak terjadi kegangguan atau kecelakaan lalu lintas. Metode pemantauannya sebelum dan sesudah kegiatan itu dilakukan inventarisasi, memastikan metode crossing yang telah disetujui oleh pemilik perasaan umum ya. Jadi izin-izinnya gimana itu, analisis data membandingkan hasil inventisasi sebelum dan sesudah melaksanakan penarikan kawat konduktor, menentukan tingkat kerusakan. Ini timbulnya kerusakan masyarakat, ini contohnya kesehatan masyarakat, gangguan kesehatan, ini indikatornya jumlah pasien menurut 10 jenis penyakit terbanyak pada puskesmas stabil atau membaik. Nah, metode pengumpulan datanya ini, ya analisisnya penyajian tren jumlah pasien. Jadi kita yang lihat kalau sebelum adanya proyek itu seberapa banyak yang ke puskesmas, setelah adanya proyek jadi seberapa banyak nih, terus biasanya gangguannya karena apa kayak gitu ya. Itu di pemantauannya nantinya waktu ini pelaksanaan ya dan lain sebagainya. Nih kalau penurunan harga tanah berarti metode pengumpulan datanya ada wawancara ya. Ada tidaknya komplain masyarakat terhadap penurunan harga tanah karena SUTET yang menghitung persen responden yang menyatakan ada tidaknya komplain masyarakat terhadap penurunan harga tanah. Jadi biasanya metodenya itu ya dengan wawancara, kuesioner. Nih misalnya perubahan penggunaan tanah atau lahan ruang ya saat luas lahan yang mengalami alih fungsi lahan pada saat pemasangan pondasi menara. Pendekatan triangulasi serba tiga yaitu mencakup kegiatan pengamatan, wawancara, dan data sekunder dan data dianalisis secara deskriptif analitik. Ya. Kapan sekali aja selama kegiatan pemasangan pondasi menara. Itu. Nah ini dia contoh-contohnya untuk upaya pemantauan. Nih
apa peta-petanya ya. Jumlah dan jenis izin PPLH ya, perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan untuk ini rencana kegiatan ini itu adalah izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah land application, izin pengelolaan limbah B3 untuk apa? Penyimpanan sementara, pengumpulan limbah B3, pemanfaatan pengolahan penimbunan. Kemudian izin pembuangan air limbah ke laut tuh, izin dumping ke laut, izin pembuangan air limbah melalui injeksi, izin pembuangan emisi ke udara. Itu izin-izinnya. Ini komitmen dari si perusahaan. Ya berdasarkan keputusan gubernur kan kemarin kita instansinya lingkupnya tergantung si proyek itu kan entah di tingkatnya hanya di kabupaten kota, provinsi atau skala nasional ya. Nih kami bersedia melaksanakan RKL-RPL yang telah disetujui dan bersedia dipantau oleh petugas, bersedia untuk menyampaikan laporan pelaksanaan izin lingkungan secara berkala 6 bulan sekali, gitu kan. Tuh. Terus kami bersedia memperbarui dokumen lingkungan ini apabila terjadi perubahan dalam kegiatan kami seperti perubahan rencana kegiatan atau mengubah desain, ya kan. Apabila kami tidak melaksanakan kami dan terjadi kasus pencemaran yang disebabkan oleh kegiatannya, ya maka kami bersedia bertanggung jawab menghentikan kegiatan dan ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah ini dia contohnya seperti ini untuk RPL ya. Jadinya nanti tuh RKL-RPL itu yang nanti akan digunakan terus ya di pemantauan dan pengelolaan. Oke, ada pertanyaan? Ibu mau nanya, mau Mm-mm. mastiin. Jadi tuh sebenarnya dokumen data teknis proyek. Jadi kita tuh ke proyek itu cuma buat dapat data teknis aja kan, Bu. Kalau RKL tuh bikin sendiri kan. Bikin sendiri, semuanya ini Beberapa bikin sendiri. Semuanya bikin sendiri. Jadi sebenarnya maka apa kalau misalnya kalian udah pernah ada proyek kan lebih udah punya data-data itu ya kira-kira lokasi proyeknya tuh di mana, terus kondisinya gimana. Nah, itu udah cuman buat gambaran umum proyek aja. Habis itu nanti untuk data-data kalian tahu-taunya itu dari BPS juga termasuk ya kan. Nah, terus habis itu kalian membuat sendiri tadi ya dengan kelompok ya dampak penting potensialnya tuh ada apa aja sih dengan pembangunan itu. Kayak ini kan SUTET ya kan. Nah, apa dia dampak penting potensial semuanya dianalisis. Nanti terus dampak pentingnya ya, dampak penting hipotetiknya, dampak penting positif, negatif, dampak tidak pentingnya apa. Yang rencana pengelolaan pemantauannya yang di dampak pentingnya yang positif dan negatif itu. Kayak gitu itu bikin sendiri kita semuanya ini. Karena sebenarnya kan intinya kan sebenarnya dokumen ini kan harusnya dibuat sebelum adanya proyek itu berlangsung kan. Jadi terus kalian ini kan cerita udah punya data proyek ya kan. Ya kan berarti proyek itu udah berlangsung. Nah, gitu. Jadi seharusnya ini kan dokumen ini ada sebelum proyek itu berlangsung dan kita melakukan upaya-upaya mitigasi apa yang akan timbul keresahan-keresahan dampak penting, dampak tidak pentingnya apa saat proyek ini dilaksanakan gitu. Berarti nggak usah ditambahin kolom implementasinya ya, Bu, di tabel. Nggak usah, Ya, Bu. nggak usah. Ya, dan ini nanti ya ini pokoknya luarannya kan kemarin saya udah di awal udah pernah nyampein belum ya? Kayaknya udah deh. Jadi coba saya mau lihat dulu ya. Lihat di spirit. Nah, di apa? Oke. Bisa saya coba saya share screen. Ini kan di spirit ya.
ada komponen evaluasi. Ini kan ada aktivitas partisipatif sama hasil proyek, ya. Nah, ini penilaian bobotnya aktivitas partisipatif itu 20, hasil proyek 30, ya. Aktivitas partisipatif ya dari apa? Ya dari kalau kita pertemuan ini tanya jawab, terus nanti saat kalian mempresentasikan setiap hasil dari apa tugas-tugasnya, ya. Nah, itu nanti hasil proyek itu ya yang kumpulan tadi, satu rangkaian dari penugasan ini, ya. Jadi benar. Terus poin tugas sama kuis ini 0 aja, ya. Kesepakatan dari kami. Saya Pak Ripto yang kebetulan mengampu untuk AMDAL, kemudian UTS UAS. Kemarin UTS UAS itu saya agak saya kemarin saya agak lupa nih, kemarin tuh sempat 25 tapi terus kayaknya sempat UTS-nya UAS-nya lebih tinggi daripada UTS sepertinya. Kayaknya ini deh, ini 20-30 lagi deh akhirnya. Kemarin akhirnya mau seimbang atau mau lebih besar gitu, kayaknya 20-30. Nanti coba saya tanyakan, ya. Pokoknya intinya poin UAS itu lebih besar sih daripada UTS gitu, ya. Jadi seperti ini bobot penilaiannya kita. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Ibu, mohon maaf. Atif tadi ini Bu di akademianya masih alfa Bu. Ya, orang kamu tadi saya panggil nggak ada. Iya Bu, tadi soalnya device-nya gitu lagi error terus pas klik link Zoom-nya. Terus kamu apa? Telat berapa? Telat berapa lama, Mas? Tadi masuknya di 20 40 sih Bu. Hah? 20-40? Maksudnya? 8.40 maksudnya Bu, maaf. 8.40. Ya, tadi anggap aja 15 menit. Ya, berarti kamu telat 25 menit. Terus ada nggak Arda nih? Arda? Nggak ada. Farhan? Ada nggak? Gilang? Gilang Ramadan ada nggak? Akmario? Ijwar? Hadir Bu, Ijwar. Mana? Telat berapa lama? Tadi jam 9 kurang sih. 9 kurang. 9 kurang. Itu mau berapa menit nih kamu nih? Dari 8.15 nih, kita anggap aja 8.15. Berapa? 40. Tadinya masuk jam 8.50 deh kayaknya Bu. Berarti berapa? Mau berapa nih? 40 menit ya? Boleh Bu. Jangan telat-telat terus nih. Hafiz ada nggak nih Hafiz? Nggak ada. Oke. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, berarti kalian membuat kelompok dan menentukan proyek yang akan digunakan sebagai studi kasus dan mencari data untuk proyek tersebut. Ya, nanti minggu depan saya sudah dapat info terkait itu proyeknya mana, terus kegiatan proyeknya apa, di mana lokasinya, bla 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 bla, dan kelompoknya mana aja. Oke, gitu di koordinasi sama Mbak ini ya. Mana ini Mbak Nawang Wulan, Mbak Intan? Ini dia. Oke. Saya tadi melihat sebelah sana kok jadi hilang, jadi ternyata ada di sebelah saya. Oke, sudah cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup Bu. Oke. Ini kok orangnya semakin sedikit ya ini. Jadi 28.
Tadi kita masuk ada di berapa sih ini? Oke. Udah nih ini. Oke. Oke, semuanya diaktifkan dulu videonya. Saya mau screenshot. Ini termasuk kalau misalnya online tuh banyak gambar-gambar dia tidak mengaktifkan video, terutama saat saya screenshot, ya berarti aktifannya nggak terbaik sama yang lain. Oke, sudah semuanya. Ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tunggu slide kedua nih. 1, 2, 3. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan ya untuk perkuliahan kita di pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya live dulu.